Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam video kali ini kita akan olah data dengan menggunakan software Amos dan cara baca hasilnya. Metode analisis datanya itu namanya CBSEM. Kepanjangannya Covariant Based Structural Equation Modeling. Nah, pada kasus ini variabelnya itu ada 5. Kita singkat aja IMR, variabel SME, variabel TRS, variabel EXP, sama variabel ref. Nah, di sini hipotesisnya ada 10 ya. Hipotesis yang mau kita uji ada 10. Total respondennya ada 200. Nah, ini uji-uji dalam Amos yang mau kita cari. Ada namanya pengujian model pengukuran, yaitu pengujian model pengukuran itu isinya kayak uji validitas sama reliabilitas. Ini isinya yang mau kita cari nanti. Kalau sudah valid sama reliable, baru kita melakukan uji model struktural atau bahasa lainnya inner model. Isinya ada uji hipotesis mediasi, R-square, dan seterusnya. Oke, kita langsung praktek olah data aja. Nah, kalau kita lihat gambar model Amosnya seperti ini. Ya, gambarnya seperti ini. Ya, tadi variabelnya ada IMR, ada SME, ada EXP, ada TRS, ada ref. Nah, teman-teman, IMR ini namanya variabel laten. Dia punya 3 indikator. IMR1, IMR2, IMR3. Kita bisa cek data Excel-nya, ini dia. Jadi IMR-nya itu ada 3 pertanyaan ya. Di sini jumlah respondennya ada 200 ya. Jadi untuk skala datanya itu skala Likert dari 1 sampai 5. Kalau 1 itu misalkan sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, sampai 5 sangat setuju. Kemudian ada variabel laten yang lain namanya SME. SME ini ada 5 indikator. SME1 sampai SME5. Ini datanya. Kemudian ada variabel laten namanya TRS. TRS juga ada 5 indikator. EXP, variabel laten EXP punya 5 indikator juga, EXP. Terakhir variabel laten ref ya, ada 4. Ini dia. Oke. Nah, kemudian ya udah, jadi tahapan awalnya datanya itu ya harus disajikan dalam Excel seperti ini ya. Ya, datanya harus dibuat rapi dulu. Ya, rapi itu kayak gini lah kira-kira. Ya, jadi datanya seperti ini. Yang saya warnai ini. Kemudian datanya ada 200 responden. Saya pindahkan datanya ke dalam SPSS. Nah, ini dia. Jadi data yang ada di Excel ini dipindahkan ke dalam SPSS. Ada IMR1, IMR2, IMR3, sampai ref 4. Nah, setelah datanya dipindahkan ke dalam SPSS, ini dia kan. Kemudian ya udah saya import datanya di Amos. Ya, teman-teman, di sini saya asumsikan teman-teman udah menggambar model Amosnya seperti ini ya. Jadi IMR ini namanya variabel eksogen. Sementara SME, EXP, TRS, ref itu namanya variabel endogen. Apa yang membedakan eksogen sama endogen? Kalau eksogen itu variabel latennya dia hanya mengeluarkan anak panah. Contoh IMR, anak panahnya menuju SME. IMR, anak panahnya menuju TRS. IMR, anak panahnya menuju ref. IMR, anak panahnya EXP. Nah, jadi IMR ini tidak ada anak panah masuk. Nah, kalau dia tidak ada anak panah masuk, namanya eksogen. Kalau SME, TRS, EXP, ref itu namanya variabel endogen. Kenapa endogen? Karena ada anak panah masuk. Contoh, SME ada anak panah masuk. Dari siapa? Dari IMR. Makanya SME ini istilahnya namanya variabel endogen. Sama juga EXP ini merupakan variabel endogen. Karena ada anak panah masuk dari IMR menuju EXP, maka EXP variabel endogen. Sama juga TRS ada anak panah masuk dari IMR, TRS endogen. Ref juga endogen. Kenapa? Ref itu variabel endogen karena ada anak panah masuk dari TRS, dari SME, dari IMR, dari EXP. Nah,
Seperti itu ya. Karena dia variabel endogen, maka dia punya ada error dari variabel latennya. ESME, ETRS, EEXP, EREF. Tapi di IMR nggak ada E-nya, nggak punya dia, karena dia eksogen. Nah, itulah dia kira-kira perbedaannya. Nah, kemudian data dari SPSS ini kita import ke dalam Amos. File, data file, file name. Ini dia. Kita open nih, kita import maksudnya ya. Kemudian kita pilih ini, klik OK. Jangan lupa di save. Nah, teman-teman, ini hasil olah datanya sudah ada ya. Ini. Nah, kita mau ngebahas pertama tadi dari yang saya bilang tadi, ada beberapa uji yang mau kita cari. Ini yang pertama. Kita akan memeriksa validitas namanya Standardized Loading Factor ya. SLF. Dikatakan valid kalau di atas 0,5. Caranya pilih Analyze, Calculate, Estimate. Pilih View, pilih Text Output. Nah, di mana kita bisa melihat Standardized Loading Factornya? Di sini. Di bagian Standardized Regression Weight. Nilainya yang mana? Ini nilainya nih. Nih. 0,8091, 0,7783 itu udah saya pindahin di sini. Nah, ini dia, ya. Saya ngambil 3 angka di belakang koma aja. Oke, semua nilainya sudah semua nilai SLF-nya ini semuanya sudah di atas 0,5. Ini kalimatnya. Ya, indikatornya semua nilai SLF dari indikatornya sudah di atas 0,5. Berarti dia sudah valid berdasarkan SLF-nya. Kemudian kita periksa lagi validitas berdasarkan AV. Itu juga harus di atas 0,5. Nah, teman-teman, untuk mencari AV itu nggak ada langsung outputnya di Amos. Kita harus hitung dulu. Itu sudah saya buat perhitungannya di sini. Nah, mana ya? Tunggu. Nah, ini perhitungannya. Nih. Ini cara ngitung AV. Ini cara ngitung untuk ini construct reliability-nya. Ini hitungannya. Nah, teman-teman, untuk menghitung ini teman-teman harus mengkuadratkan SLF-nya. Jadi nilai SLF-nya dikuadratkan. Ini dia. Setelah itu teman-teman harus mendapatkan nilai errornya. Errornya itu dia yang ini. Ini errornya E1, E2 ini diambil 0,365, 0,421. Terus saya pindahin. Nah, ini dia. Nah, setelah itu teman-teman baru jumlahin SLF-nya, jumlahkan SLF kuadratnya, jumlahkan errornya, total error dari masing-masing variabel laten. Tuh dia kan. Kalau kita sorot nih ref, maka di sini jumlahnya. Total SLF disorot, nih dia. Nah, barulah teman-teman bisa hitung AV dan CR. Rumusnya ada di sini rumusnya. Nah, ini dia, ini rumusnya untuk ngitung AV sama CR. Ya, kira-kira seperti inilah dia rumusnya. Yang tadi itu ya, yang tadi. Nih. Nah, hasilnya mana? Ini hasilnya. Tuh, kita tinggal lihat yang ini aja. Nah, dari referensi dikatakan valid kalau AV-nya di atas 0,5. Kemudian dikatakan reliable kalau CR construct reliability-nya CR-nya di atas 0,7. Kita bisa lihat semua nilainya sudah lolos. Nih. AV-nya semua di atas 0,5, CR-nya semua di atas 0,7. Berarti dia sudah valid berdasarkan AV dan sudah reliable berdasarkan CR-nya. Kemudian kita lanjutkan melakukan uji kecocokan model. Jadi model yang sudah kita buat ini, model ini apakah sudah fit atau belum, sudah cocok atau belum terhadap data yang kita kumpulkan. Jadi ada beberapa kriteria, ada p-value, ada RMCA, RMR, sampai CFI. Ini namanya indikator-indikator untuk melakukan pengujian kecocokan model, goodness of fit model. Ya, ini sudah saya buat ya, hasilnya ya sebenarnya bisa langsung dilihat di sini. Cuman udah saya pindahin di sini. Nah, ini dia.
P-value dia harus di atas 0,05, berarti ya udah fit. RMCA 0,028 harus di bawah 0,1 udah fit. Sampai CFI dia harus di atas 0,9 baru fit. Ada juga yang marginal masih fit, tapi marginal tuh di pinggir-pinggirnya lah, tapi dia masih fit, seperti itu dia. Oke ya, nah sudah lolos semua nih, baru kita lakukan pengujian model struktural, pengujian hipotesis. Itu bisa lihat hasilnya di atas. Ini dia. Setelah saya rapikan seperti ini. Nah, ini dia. Di sini kita bisa lihat contoh ya, saya menarasikan satu aja. IMR berpengaruh positif terhadap SME. Nah, ini dia. Ya kan? Tuh, karena apa berpengaruh positif? Karena nilai koefisien estimate-nya positif 0,7123 dan signifikan karena CR-nya 9,0565 di atas 1,96 dan P-value-nya bintang tuh di bawah 0,001, artinya ya di bawah 0,05. Artinya hipotesis diterima, bahasanya IMR berpengaruh positif dan signifikan terhadap SME. Begitu juga yang lain. Nah, ini koefisien determinasinya, persentase pengaruhnya. Nah, baru kita lakukan uji Sobel. Jadi untuk menguji mediasi, ya. Jadi untuk uji Sobel sendiri itu perhitungannya bisa menggunakan kalkulator Sobel online, ini dia. Jadi di sini saya cukup mendapatkan nilai Z Sobelnya aja, T Sobel. Contohnya 2.873 itu kan ada di sini. Ini dia. Ya kan? Ada 2.470, memang kecil gambarnya. Enggak saya perbesar. Oh, bisa nih. Contohnya ya. Nih. Sobel tesnya 2.470. Ini dia. Ya. Jadi dikatakan memediasi kalau Z Sobelnya di atas 1,96. Itu udah ketentuannya. Kita bisa lihat semua Z Sobelnya di atas 1,96. Artinya apa? Ini cara baca hasilnya ya, satu biji. Pengaruh tidak langsung IMR terhadap ref melalui EXP adalah, ini dia, pengaruh nggak langsungnya. Kemudian dari hasil Z Sobel, EXP signifikan memediasi, ini dia. EXP signifikan memediasi hubungan antara IMR dan ref. Karena Z Sobelnya 2,470, ini dia, di atas 1,96. SME juga memediasi, TRS juga memediasi. Oke teman-teman, demikian video penjelasan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.